Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Nugraha dalam acara Talkshow Ilmiah Pagat TV bersama Bapak Profesor Tobroni, beliau selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Kalau pemirsa Pagat TV lihat banyak gelombang protes atau banyak yang kurang nyaman dengan adanya SKB 3 menteri, khususnya SKB dari Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang penggunaan seragam di sekolah, penggunaan atribut ataupun seragam di sekolah. Nanti Bapak Profesor Tobroni akan menjelaskan kajian akademik dan kajian yang ilmiah, jadi bukan karena opini, karena ada memang beberapa dasar hukum nanti yang bisa dijelaskan. Selamat siang Bapak Profesor Tobroni. Selamat siang Mas. Semoga tema kali ini bisa menggugah dari masyarakat dan pemerintah untuk bisa memberi kebijakan lebih baik. Bisa diceritakan Pak latar belakang adanya SKB 3 Menteri ini? Ya, saya kira saya sendiri juga agak terheran-heran ya sebenarnya ya. Kenapa di tengah COVID-19 yang belum reda dan bangsa kita masih berjibaku menghadapi COVID-19 ini, tiba-tiba muncul SKB 3 Menteri tentang penggunaan seragam sekolah. Ya, sebenarnya itu istilahnya itu mendadak gitu ya. Pemerintah mendadak kok tahu-tahu membuat SKB 3 Menteri. Tapi kalau tidak salah, background atau latar belakangnya itu karena adanya, menurut saya ya, mudah-mudahan tidak salah, karena adanya siswa non muslim di Padang, Sumatera Barat, di SMK Negeri 2 kalau tidak salah ya. SMK Negeri 2 Padang. Ya, yang dimana siswa non muslim itu berseragam ala siswi muslimah. Ya. Dan walaupun sebenarnya mereka atau siswa itu menggunakan seragam muslimah bukan karena paksaan, tapi semata-mata karena ingin menyesuaikan dengan teman-temannya. Itu pertama. Yang kedua, sesungguhnya sudah ada itu fenomena pelarangan siswi muslimah untuk menggunakan pakaian muslimah, ya. Sebagaimana terjadi di Bali maupun juga di Nusa Tenggara Timur, ya. Di Bali itu bahkan menurut anggota Komnas HAM, kalau tidak salah itu Bapak Dr. Andes Manajer Nasution MA, dia mengatakan bahwa pelarangan menggunakan busana muslimah itu hampir terjadi di seluruh Bali, ya. Jadi mana ada edaran yang melarang penggunaan busana muslimah. Demikian juga terjadi di Nusa Tenggara Timur, ya. SMA Negeri 1, SMA Negeri 1 Maumere itu juga gurunya melarang siswinya menggunakan busana muslimah dengan alasan menegakkan aturan Menteri nomor 45 tahun 2014. Ya. Padahal sesungguhnya peraturan Menteri nomor 45 tahun 2014 itu berisi tentang pilihan, ya, bahwa siswa, tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan boleh menggunakan pakaian yang biasa tanpa kekhasan agama maupun juga yang dengan kekhasan agama. Itu peraturan Menteri nomor 45 tahun 2014 itu bunyinya begitu. Saya kira ini gara-gara mungkin ya latar belakang adanya SKB 3 Menteri ini seperti itu. Dan kalau saya membaca SKB 3 Menteri ini adalah yaitu dalam rangka moderasi beragama, ya, moderasi beragama dan mencegah tindakan intoleran. Saya kira mungkin begitu, kira-kira lah. Ya, kira-kira begitu kira-kira. Ya. Kalau kita melihat apa substansi SKB 3 Menteri ini Pak, yang paling enggak memberi gambaran sederhana supaya masyarakat awam ini paham. Ya, itu yang penting ada 6 ya, tapi yang kita bahas di sini ada 5 saja. Ya, maksud saya contoh-contohnya Pak. Ya. Jadi orang awam ini kadang... Yang pertama itu bahwa peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan berhak memilih, ya, berhak memilih atau boleh memilih pakaian atau seragam
dengan tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan menggunakan seragam dengan kekhasan agama tertentu. Jadi siswa, pendidik dan itu juga tenaga kependidikan berhak memilih pakaian sebagaimana yang mereka kehendaki dari dua pilihan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu bahwa pemerintah daerah dan juga sekolah memberikan kebebasan atau menjamin adanya kebebasan bagi komunitas sekolah untuk memilih pakaian yang mana yang diinginkan. Apakah yang tanpa kekhasan agama tertentu atau yang dengan kekhasan agama tertentu. Itu yang yang kedua. Yang ketiga adanya larangan ya. Jadi larangan mewajibkan, memerintahkan, mengimbau kepada peserta didik ya untuk menggunakan pakaian dengan kekhasan agama tertentu. Itu yang diktum nomor 3. Kemudian yang yang keempat adalah sanksi ya. Jadi adanya sanksi bagi yang melanggar SKB 3 Menteri ini. Jadi itu saya kira intinya. Kalau yang nomor 6 itu kan terkait dengan kekhususan pemerintah Aceh ya. Saya kira seperti itu. Jadi intinya bahwa SKB 3 Menteri ini memberikan kebebasan, memberikan siswa untuk berhak memilih untuk berpakaian. Kemudian yang kedua memberikan kebebasan dan sanksi bagi yang melanggar, termasuk sanksi adanya pencabutan bantuan operasional sekolah. Ini saya kira intinya. Bisa dicontohkan lebih sederhana, Pak? Contohnya? Contohnya begini. Sebenarnya yang menjadi masalah itu adalah diktum nomor 3. Diktum nomor 3 itu di situ ada semacam diskriminasi. Kalau diktum nomor pertama itu bagus ya. Jadi di mana siswa berhak memilih pakaian yang dengan kekhasan agama tertentu atau tanpa kekhasan agama tertentu. Diktum kedua memberikan sekolah atau pemerintah daerah memberikan kebebasan. Nah, diktum yang ketiga ini yang bermasalah. Kalau misalnya kepala sekolah itu menghimbau, mengajak siswinya untuk menggunakan seragam dengan kekhasan agama tertentu, maka itu dianggap melanggar. Ya. Tapi kalau misalnya kepala sekolah itu mewajibkan, mengajak, menghimbau agar siswinya itu menggunakan pakaian tanpa kekhasan agama tertentu, itu dianggap tidak melanggar. Jadi gambarannya itu begini. Kalau ada anak tidak memakai jilbab, kemudian dirayu supaya memakai jilbab, itu dianggap melanggar. Tapi kalau ada anak berjilbab dirayu supaya tidak memakai jilbab, itu dianggap tidak melanggar. Nah inilah saya kira diktum nomor 3 bertentangan dengan diktum nomor 1 dan nomor 2. Ada diskriminasi bagi siswa atau penggunaan seragam dengan atribut agama tertentu. Saya kira itu intinya. Bagaimana posisi SKB ini tentang seragam sekolah bila dikaitkan dengan Pancasila atau undang-undang yang lebih tinggi, Pak? Ya, ini saya kira pertanyaan yang penting. Nah, sebagaimana kita ketahui dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama common platform seluruh bangsa Indonesia bahwa negara kita ini berdasarkan pada Pancasila. Di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan Pancasila ini adalah sumber dari sumber segala hukum. Sehingga segala perundang-undangan, peraturan dan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 1 yang intinya mengatakan bahwa negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beragama, untuk menjalankan agama
berdasarkan pada keyakinan atau kepercayaan dari agamanya itu. Saya kira pasal 2 intinya seperti itu. Jadi artinya beragama dan menjalankan perintah agama atau kewajiban agama itu dijamin oleh undang-undang. Nah ini, Mas. Yang ketiga, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka di situ dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional itu diantaranya adalah untuk membentuk insan atau manusia atau peserta didik yang beriman dan bertakwa. Bahkan dijelaskan juga tidak boleh ada diskriminasi dan kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi bangsa dan bagi seluruh bangsa ini untuk menikmati, untuk mengenyam pendidikan yang terbaik. Ini adalah kewajiban negara. Ya. Kembali ke tadi masalah sanksi, Pak. Itu bisa diceritakan sanksinya dan apakah itu kontradiktif atau seperti apa? Nah, ini saya kira sanksi ini kontradiktif ya. Jadi sanksinya itu apabila kepala sekolah atau pemerintah daerah menghimbau untuk menggunakan seragam dengan kekhasan agama, itu dianggap melanggar, dianggap akan disanksi. Tapi tidak dikatakan kalau bagaimana kalau kepala sekolah, pemerintah daerah itu menghimbau untuk menggunakan seragam yang tanpa kekhasan agama, itu dianggap tidak melanggar SKB 3 Menteri ini. Ini masalahnya. Sehingga nanti kalau misalnya ada kepala sekolah yang dengan cara tertentu supaya anak didiknya tidak memakai busana tertentu yang kekhasan agama, maka dianggap tidak melanggar. Tapi kalau kepala sekolah itu menghimbau atau pemerintah daerah membuat edaran supaya yang muslim ini menggunakan busana muslimah, itu dianggap melanggar edaran ini dan diberi sanksi. Nah inilah saya kira karena itulah maka menurut saya harus ada revisi. Bisa disebutkan Pak sanksinya seperti apa? Sanksinya itu antara lain itu dicabutnya bos ya. Kalau pejabatnya diberi teguran dan bahkan akan dibebaskan dari posisinya. Kalau lembaga atau sekolah akan dicabut bosnya. Saya sempat baca juga, Pak, operasional sekolah. Saya baca peserta didik juga nggak dikasih BLT. Nah itu ya apa? Nah itu malah melanggar HAM sekali lagi. Jadi itu kelemahan daripada SKB 3 Menteri ini justru setback. Ya. Justru mundur ya, membuat negara kita jadi mundur itu dengan SKB 3 Menteri ini, terutama yang diktum nomor 3. Ya. Menurut Bapak Profesor Tobroni solusinya seperti apa? Jadi solusinya menurut saya bahwa diktum nomor 3 itu harus direvisi. Jadi harus ada 2 kata, baik yang tanpa kekhasan agama maupun yang dengan kekhasan agama. Jadi pemerintah daerah, kepala sekolah atau sekolah ya, dilarang atau mewajibkan, menghimbau dan lain sebagainya agar peserta didik itu menggunakan seragam tanpa kekhasan agama maupun dengan kekhasan agama. Itu baru adil. Jadi supaya nanti tidak disalahgunakan SKB 3 Menteri ini. Kalau misalnya kepala sekolah menghimbau anaknya untuk menggunakan seragam agama, untuk menggunakan seragam tanpa kekhasan agama, itu dianggap tidak melanggar. Tapi kalau kepala sekolah merayu muridnya agar dia menggunakan seragam dengan kekhasan agama, maka itu dianggap melanggar. Nah inilah maka SKB 3 Menteri ini bisa menimbulkan konflik ya. Jadi ada ketidakadilan dan juga ada diskriminasi yang nyata bagi peserta didik, bagi pendidik dan juga bagi tenaga kependidikan yang memilih menggunakan seragam dengan kekhasan agama. Kalau dalam Islam itu ya memakai jilbab lah gitu Mas. Ya, betul. Jadi intinya itu seakan-akan memakai jilbab itu di luar aturan pemerintah. Padahal di dalam peraturan Menteri nomor 45 tahun 2003 bahwa memakai busana muslimah itu juga bagian dari
peraturan sekolah resmi. Nggih. Nggih. Yang dalam SKB ini seakan-akan kalau memakai jilbab itu liar, itu seakan-akan bukan aturan sekolah. Itu kelemahan dari SKB 3 Menteri ini. Urusan individu katanya begitu ya. Adakah saran dan himbauan kepada Bapak Menteri ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Menteri Agama, Pak? Ya, saya kira untuk Pak Mendikbud, ya Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim, ya teruskanlah kebijakan-kebijakan yang konstruktif, ya, yang membuat bangsa Indonesia itu maju, kreatif, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan sebagainya. Jadi menurut saya Mas Menteri ini, ya ini mohon maaf sebelumnya ya, karena Mas Menteri ini kan juga belum lama tinggal di Indonesia ini. Jadi masih terlalu banyak, ya masih lebih lama tinggal di Singapura dan juga di Amerika. Maka hendaknya Mas Menteri ini move on dari cara pikir orang Singapura dan cara pikir bangsa Amerika. Ini Indonesia. Indonesia itu di mana agama itu tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah maka Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena itulah maka Mas Nadiem hendaklah lebih banyak belajar tentang sejarah terbentuknya bangsa Indonesia ini dan lebih menjadi Indonesia lah. Ya, ini saya kira penting ini. Sebab nanti kalau tidak, kebijakan-kebijakannya itu tidak menyejarah, tidak kontekstual dengan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua kepada Mendagri Bapak Profesor Muhammad Tito Karnavian, ya, dan juga kepada Menteri Agama Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Qomas atau lebih dikenal dengan Gus Yakut, ya. Nah, maka kami menghimbau agar kebijakan itu harus menjadi lebih baik, ya. Kebijakan dibuat bukan untuk yang lebih buruk, tapi harus menjadi lebih baik. Sebab kalau kebijakan itu dibuat malah menjadi lebih buruk, maka tentu ada pertanggungjawabannya di dunia maupun juga di akhirat. Ingat bahwa jabatan itu amanah dan akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan juga di akhirat. Saya kira ini mudah-mudahan bisa didengar beliau-beliau ini, dan mudah-mudahan ini adalah satu kajian yang akademik, ya, tidak ada kebencian, tidak ada sentimen apapun. Terima kasih. Terima kasih pemirsa Pagat TV, terima kasih Bapak Profesor Tobroni. Talkshow ilmiah Pagat TV kali ini memang mengkupas, mengkritisi permasalahan secara akademik, tidak ada unsur like dislike atau suka nggak suka, tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur apapun, murni untuk kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Jadi pemirsa Pagat TV bisa menonton ini dan bisa disampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Saya melaporkan, saya Talkshow dari Bumi Palapa, Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lawak Waru, Kota Malang. Pagat TV, pancen apik nggak komen.